Tahu bahwa luas ibu kota negara sekarang di Jakarta itu luasnya kurang lebih 66.140 hektar. Nah, nanti ibu kota negara baru di Nagara Rimba Nusantara itu untuk perluasan yang kedua, yaitu sampai tahun 2045, itu akan mencakup luasan sebesar 256.000 hektar. Bayangkan, itu berapa kali lipat dari kota Jakarta? Hampir 5 kali lipat nanti besarnya dari kota Jakarta. Nah, bagaimana Jokowi kok tiba-tiba punya kehendak untuk memindahkan ibu kota baru? Selain yang saya sampaikan tadi, sebenarnya ada sebuah tujuan yang strategis, yaitu 3 tujuan strategisnya. Yang pertama, memeratakan kontribusi pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita lihat grafik yang berwarna biru itu, kelihatan sangat timpang antara kontribusi ekonomi Jawa dan Sumatera yang tadinya 61%, itu seperti dikatakan Pak Chandra tadi, hampir 59% itu adalah kontribusi dari Pulau Jawa. Sedangkan Sumatera 21% lebih. Bayangkan, hanya Jawa dan Sumatera saja yang memiliki istilahnya memiliki peran yang sangat penting di negara kita ini. Sedangkan Kalimantan, pulau yang segede itu kontribusinya hanya 8%. Nah, sedangkan Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, itu sisanya hanya 12%. Nah, untuk menyeimbangkan antara bagian barat dengan bagian tengah dan bagian timur, maka Jokowi memindahkan ibu kota itu ke Kalimantan. Dengan demikian nanti mudah-mudahan perimbangannya antara Indonesia Barat dibandingkan dengan Indonesia Tengah dan Timur itu tidak jomplang, ya 55-45 lah begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah meningkatkan indeks pembangunan manusia. Nah, kita lihat di dalam gambar itu, indeks pembangunan manusia kita sudah mencapai 71,92. Padahal sebelum Jokowi menjadi presiden, itu indeks pembangunan manusia kita selalu di bawah 70. Dan untuk pertama kali sejak kita merdeka, indeks pembangunan manusia kita masuk dalam kelompok negara-negara tinggi, artinya yang memiliki kualitas hidup manusianya tinggi, di atas 70, itu adalah sejak 2018. Artinya Jokowi, pemerintahan Jokowi dengan kerja kerasnya bersama seluruh komponen bangsa berhasil meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia yang tadi masuk dalam kelompok negara rendah menjadi negara yang tinggi. Namun demikian, kita masih kalah dengan Singapura, masih kalah dengan Malaysia. Nah, oleh karena itu, dengan memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan, di mana Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur itu memiliki indeks pembangunan manusia yang rendah, maka dengan adanya pembangunan infrastruktur dan dampak ekonomi yang tinggi seperti disampaikan oleh Dr. Chandra tadi, maka akan pasti berdampak kepada kualitas hidup bangsa Indonesia di luar Jawa. Seperti diketahui, indeks pembangunan manusia itu mengambil 3 komponen, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Di sana yang diukur adalah rata-rata usia, rata-rata sekolah, dan rata-rata pendapatan nasionalnya. Maka dengan perbaikan ekonomi di daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur lain, diharapkan kita mendapat loncatan, akan meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia menjadi lebih tinggi. Dan yang ketiga, yang paling penting terkait dengan revolusi mental, yaitu mempercepat transformasi sistem tata kerja dan budaya kerja.
Kita tahu bahwa pegawai negeri ini selama ini dianggap bukan sebagai pelayan masyarakat, tapi justru minta dilayani oleh masyarakat. Kemudian ada juga lelucon yang mengatakan atau anekdot, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Tapi dengan tekad Jokowi yang akan menggunakan konsep smart governance, artinya tata cara kelola pemerintahan yang cerdas dan akan menggunakan sistem informasi.